Perkenalkan, saya Miadinda Putri. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 6. Kami membawakan judul tentang analisis persepsi pengunjung, UMKM lokal, dan karyawan terhadap pembukaan mal di Kota Palangkaraya. Mari kita saksikan video kami. Mari kita mulai dari bab 1, pendahuluan. Kakak, spill skincare-nya kakaknya cantik banget. Oh iya, makasih. Salah, spill latar belakang penelitiannya dong. Oh iya, Kota Palangkaraya adalah kota cantik yang terletak di Provinsi Kalimantan Tengah yang saat ini mengalami pembangunan pesat di bidang ekonomi. Salah satunya sebagai contoh pembukaan Duta Mall yang ada di Kota Palangkaraya yang menjadi bentuk simbol kemajuan kota. Kehadiran Duta Mall menarik perhatian masyarakat luas karena membawa perubahan besar baik dari sisi sosial, ekonomi, maupun budaya setempat. Kehadiran Duta Mall menarik menjadi topik karena bukan hanya menjadi tempat pembelanjaan yang modern, tetapi juga pusat aktivitas sosial, kreasi, serta peluang usaha baru bagi masyarakat. Namun, di balik pembukaan Duta Mall muncul berbagai pandangan serta pada kelompok masyarakat yang terdampak secara langsung. Seperti bagi pengunjung, kehadiran Duta Mall itu menjadi tempat pembelanjaan yang modern dan hiburan yang menyenangkan. Namun, bagi UMKM lokal, kehadiran mall itu bisa menjadi salah satu peluang mereka untuk membuka usaha, tetapi juga bisa menjadi tantangan bagi mereka karena kalah dengan brand-brand yang terkenal. Dan bagi karyawan, bahkan pembukaan Duta Mall itu menjadi peluang kerja dan peningkatan karir bagi mereka dalam hal tersebut. Rumusan masalah dan tujuan dalam penelitian ini, yang pertama rumusan masalahnya untuk mengetahui persepsi pengunjung, UMKM lokal, dan karyawan terhadap pembukaan Duta Mall di Kota Palangkaraya. Sedangkan tujuannya itu untuk mengetahui dan memahami persepsi pengunjung, UMKM lokal, dan karyawan terhadap pembukaan Duta Mall di Kota Palangkaraya. Bab 2, kajian teori. Yaitu pemahaman pengunjung Duta Mall. Pengunjung Duta Mall adalah masyarakat yang datang untuk berbelanja, hiburan, rekreasi keluarga, hingga pembelian spontan karena suasana dan promosi. Mall ini menjadi pusat ekonomi dan gaya hidup di Palangkaraya maupun di Banjarmasin. Adapun karakteristik pengunjung. Pengunjung berasal dari berbagai usaha dan ekonomi, memiliki motivasi kunjung yang beragam, cenderung melakukan impulsi pembelian, ramai pada akhir pekan atau saat event, dan menjadikan mall sebagai tempat interaksi sosial serta rekreasi. Adapun pendapat para ahli, Ropik 2010 menyatakan event marketing dapat meningkatkan pengunjung hingga 90%, dan Alma Nur Sipa 2025 menyatakan tingginya pembelian impulsif yang mendorong penjualan tenan termasuk UMKM, lonjakan pengunjung juga meningkatkan kebutuhan tenaga kerja. Selanjutnya itu dampak terhadap UMKM, memberikan akses pasar lebih luas, peluang kolaborasi bisnis, dan meningkatkan penjualan serta aktivitas ekonomi lokal. Dan dampak terhadap karyawan, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan kualitas SDM, memberi dampak ekonomi positif seperti pendapatan stabil dan jaminan sosial. Secara umum, mall mempercepat perputaran ekonomi, mendukung sektor pariwisata belanja. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM adalah usaha milik perorangan atau badan usaha dengan kekayaan bersih maksimal 50 juta sampai 300 juta. UMKM juga berfungsi sebagai penggerak ekonomi mikro di daerah. Dengan adanya pembukaan Duta Mall di Palangkaraya memberikan ruang bagi UMKM lokal untuk memperluaskan pasar, mendapatkan peluang kerja, dan meningkatkan daya saing produk lokal. Dengan adanya teknologi dan akses pasar semakin terbuka, memberikan peluang inovasi dan peningkatan kualitas produk bagi UMKM. Terdapat dampak pembelanjaan terhadap UMKM. Yang pertama itu adalah trickle-down effect, yang dimana mall meningkatkan daya beli masyarakat dan membukakan peluang baru sehingga UMKM bisa berkembang. Yang kedua adalah crowding on effect, yang dimana mall dapat menggeser UMKM jika persaingan tidak seimbang dan dukungan kebijakan minim. Pelaku UMKM melihat Duta Mall sebagai peluang untuk meningkatnya penjualan dan memperluas jaringan pasar, namun juga sebagai ancaman persaingan dengan ketat dan besar. Kerjasama antara
pemerintah, pengelolaan mal, dan UMKM diperlukan agar ruang usaha yang adil dan dukungan keberlanjutan dapat terwujud. Persepsi karyawan. Persepsi karyawan merupakan pemahaman atau penilaian karyawan terhadap sesuatu kemudian diorganisasikan dan diinterpretasikan. Persepsi karyawan terhadap suatu kejadian atau fenomena akan mempengaruhi sikap dan perilaku di tempat kerja. Ciri karyawan mencakup atribut individual dan konseptual yang mempengaruhi perilaku dan persepsi mereka terhadap perubahan. Ciri utama karyawan meliputi yang pertama adalah adaptasial, kemampuan karyawan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan kerja seperti peningkatan kompetisi akibat pembukaan duta mal. Dan yang kedua, motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Karyawan cenderung memiliki motivasi intrinsik, misalnya pencapaian pribadi, dan ekstrinsik misalnya gaji atau promosi yang mempengaruhi persepsi mereka terhadap peluang baru. Dan yang ketiga, tanggapan karyawan terhadap pengaruh pembukaan mal, pembukaan pusat perbelanjaan baru seperti duta mal dapat mempengaruhi persepsi karyawan terutama mengenai peluang kerja, lingkungan kerja, dan kepuasan kerja. Persepsi positif akan meningkatkan motivasi dan kinerja karyawan, sedangkan persepsi negatif dapat menimbulkan penurunan semangat kerja. Faktor-faktor seperti komunikasi, kepastian pekerjaan, dan budaya organisasi sangat penting dalam menanggapi perubahan ini. Kaitan karyawan dengan Duta Mall Palangkaraya, karyawan memiliki peran penting dalam operasional Duta Mall Palangkaraya. Sebagai pusat pembelanjaan baru yang berkontribusi terhadap perekonomian lokal, karyawan di mall tidak hanya bekerja sebagai tenaga penjualan atau pelayanan, tetapi juga mencakup berbagai posisi seperti pramuniaga, kasir, kebersihan, keamanan, dan manajemen mall yang secara keseluruhan menjaga kelancaran kegiatan di mall. Penelitian terdahulu yang kami paparkan dalam penelitian ini ada 5 dari beberapa penelitian terdahulu, yaitu Paradigma dan alur pikir dalam penelitian ini menggunakan paradigma interprensif karena supaya memahami makna subjektif yang dimiliki oleh pengunjung, UMKM lokal, dan karyawan terhadap pembukaan duta mall yang ada di Kota Palangkaraya. Paradigma ini mengarahkan peneliti untuk menggali secara mendalam persepsi dan pengalaman informan agar diperoleh pemahaman yang utuh mengenai dampak ekonomi sosial dari keberadaan duta mall. Dan alur pikir dalam penelitian ini yang ketiga, metode penelitian. desain penelitian dalam penelitian ini, pendekatan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis pendekatan penelitian deskriptif. Pendekatan ini dilakukan karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam persepsi pengunjung, UMKM lokal, dan karyawan terhadap hadirnya pembukaan duta mall di Kota Palangkaraya, serta menggambarkan secara sistematis bagaimana pandangan, pengalaman, dan respon masyarakat terhadap fenomena tersebut. Lokasi penelitian, Duta Mall terletak di Jalan Adoni Samad, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Ini adalah pusat pembelanjaan modern terbesar dan terbaru di Kota Palangkaraya. Ia menyediakan fasilitas lengkap seperti hiburan, belanja, kuliner, dan ruang komersial bagi pelaku usaha, khususnya UMKM lokal. Mall ini berfungsi sebagai pusat aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat Palangkaraya, serta mendukung pertumbuhan UMKM dan interaksi sosial. Mall ini memiliki beberapa lantai dengan berbagai tenan, menciptakan ekosistem bisnis modern yang intensif bagi UMKM untuk berkembang yang bekerja di sana. Dengan konsep modern dan fasilitas lengkap, mall ini memfleksibelkan dinamika sosial ekonomi. Oke, selanjutnya ada informan dan peran peneliti. Nah, informan penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu memilih informasi yang benar-benar relevan dengan topik. Informasi terdiri dari yang pertama itu pengunjung duta mall dari berbagai usia untuk mengetahui pengalaman belanja dan dampak mall terhadap perilaku konsumtif. Yang kedua itu ada pelaku UMKM di duta mall untuk memahami peluang usaha, persaingan, dan keberlanjutan bisnis. Yang terakhir itu ada yang ketiga itu karyawan atau pegawai tenan seperti pramuniaga dan kasir untuk mengetahui dampak mall terhadap pekerja dan penghasilan. Nah, jumlah informan bersifat fleksibel hingga informasi dianggap jenuh atau data
satu perhatian. Yang kedua itu ada peran peneliti. Peneliti bertindak sebagai instrumen utama yang terlibat langsung, yaitu yang pertama itu melakukan observasi dan wawancara di lapangan. Yang kedua ada mengelola dan menganalisis data yang diperoleh. Yang ketiga ada menjaga sikap objektif dan etika penelitian, termasuk kerahasiaan informan. Yang terakhir itu ada peneliti tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga menafsirkan makna dari fenomena sosial yang diteliti. Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini kami mengumpulkan informasi mendalam tentang persepsi responden terhadap pembukaan Duta Mall. Teknik yang kami gunakan yang pertama adalah wawancara. Teknik ini adalah metode utama karena memungkinkan eksplorasi persepsi pertanyaan secara detail melalui pertanyaan terbuka. Wawancara kami lakukan secara tatap muka dengan durasi 2-5 menit per responden. Yang terakhir, kami menggunakan teknik observasi partisipan. Teknik observasi partisipan akan digunakan untuk mengamati perilaku dan interaksi responden di lokasi Duta Mall dan sekitarnya. Peneliti akan lokasi mencatat aspek seperti interaksi karyawan dengan pengunjung atau dampak pada UMKM lokal. Teknik analisis yang kami lakukan dalam penelitian ini yaitu analisis tematik. Analisis tematik adalah sebuah metode analisis data dalam penyelidikan yang bertujuan untuk menemukan, menganalisis, dan mengartikan pola makna atau tema yang muncul dari informasi seperti hasil dari wawancara, pengamatan, serta dokumen penelitian ini fokus pada pemahaman, pengalaman, opini, dan pandangan partisipan. Menurut Rozali tahun 2022, analisis tematik merupakan metode untuk mengkaji data kualitatif dengan cara mengidentifikasi pola atau tema yang muncul dari hasil wawancara yang dicatat secara akurat dan sering diterapkan dalam disiplin ilmu humaniora seperti psikologi yang mempelajari perilaku yang tidak terlihat. Sekian dari video kami ucapkan terima kasih. Bye-bye!